entrepreneur Nah, gitu. ini yang menarik sebenarnya. Nah. Ceritanya itu bersambung. Jadi ketika aneh di pesantren, Hmm. itu banyak dicegoki. Apa sih namanya? Banyak dikasih masukan, banyak Buat baru dikasih saran. uh. Bukan untuk nikah muda. Oh begitu ya. Untuk nikah muda. Jadi Uh. pasca aneh pesantren, aneh berpikiran bagaimana caranya aneh harus nikah muda kan. Iya Cuma ya. ada satu tantangan besar, bagaimana aneh menghidupi keluarga kelak kan. Iya ya. Nah, hal ini yang kemudian memacu aneh berarti aneh harus berwirausaha. Jadi ceritanya kemarin itu sebelum kuliah, aneh sudah baru mulai berusaha. Cuma 3, 2, 1, welcome to GT2V. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Gus Salim. Tentunya hari ini kita akan membuat lagi podcast selanjutnya karena kemarin sudah buat, dan hari ini insya Allah akan buat lagi dengan tema yang baru dan orang yang baru juga. Pada penasaran kan? Jadi sekarang insya Allah untuk tema besarnya yaitu mahasiswa entrepreneur. Wah keren kan? Nah tentunya pada hari ini dengan pemateri yang luar biasa. Langsung saja kita bertemu dengan pemateri pada hari ini. Silakan Bung. Social listening. Wah, siap. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Jadi ini sedikit pengenalan pemateri kita pada hari ini yaitu Mas Riyadi Putra gitu ya, yang merupakan mahasiswa yang juga entrepreneur. Alhamdulillah. Mas Ri ini juga adalah merupakan salah satu calon duta entrepreneur Bukan Mula calon Warman. Pak, bukan calon. Apa? Sudah. Oh sudah. Sudah Oh ya, gagal. gagal Pak ya. Sudah gagal. Iya. Jadi kemarin masuk dalam kandidat ya, duta Alhamdulillah. entrepreneur Universitas Mula Warman seperti itu. Kalau boleh tahu sampai berapa besar? Kemarin sampai finalis itu ada 6 besar. Oh, Sampai 6 besar. besar ya. Jadi masalah entrepreneur tuh ya pokoknya jagoannya lah di mahasiswa gitu. Enggak juga. Baik, lanjut. Dengar-dengar juga nih, selain entrepreneur, beliau juga memiliki banyak hafalan gitu. Gimana? Benarkah kira isu-isunya itu? Eh nggak banyak juga, cuma karena kemarin kan sempat mondok ya sebelum kuliah di pesantren Tahfiz, akhirnya punya sedikit bekal. Cuma kalau banyak nggak juga banyak, cuma ada lah gitu. Jadi bekal dari pesantren Ya, juga. jadi kemarin ceritanya itu kan habis lulus SMA, saya nggak langsung lanjut kuliah. Jadi ada jeda setahun buat ngafal Quran. Nah, di situ jadi momen aneh buat bisa ngafal Quran, jadi gitu ceritanya. Oke. Kemudian mungkin lanjut ya, Ya. pertanyaan selanjutnya yang sejak kapan sih kira-kira tertarik ke dunia entrepreneur tuh sejak kapan, atau memang dari SMA sudah ada kepikiran pengen dalami entrepreneur Nah, gitu. ini yang menarik sebenarnya. Nah. Ceritanya itu bersambung. Jadi ketika aneh di pesantren, itu banyak dicegoki. Apa sih namanya? Banyak dikasih masukan, banyak Buat dikasih baru saran. Bukan untuk nikah muda. Oh begitu ya. Untuk nikah muda. Jadi pasca aneh pesantren, aneh berpikiran bagaimana caranya aneh harus nikah muda kan. Cuma iya. ada satu tantangan besar, bagaimana aneh menghidupi keluarga kelak kan. Iya, iya. Nah, hal ini yang kemudian memacu aneh berarti aneh harus berwirausaha. Jadi ceritanya kemarin itu sebelum kuliah, aneh sudah baru mulai berusaha. Cuma langsung kolaps, langsung bangkrut kan sebelum mungkin usianya cuma sekitar 2 minggu itu langsung bangkrut. Jadi karena memang Jadi pernah bangkrut ya? pernah bangkrut itu karena memang dipaksa. Jadi cuma modal 1 juta kayaknya kemarin buka usaha bubur kacang hijau dan langsung bangkrut gitu. Nanti di sesi terakhir kita kupas sedikit tentang itu. Siap. Iya. Jadi yang buat trigger itu harus nikah mudanya. Aneh berpendapat harus nikah muda, makanya ke trigger harus punya usaha kayak gitu. Bangkrut. Menarik ya ceritanya. Bisa lanjut ya? Silakan. Kemudian dari sekarang nih sudah menjadi bisa dikatakan maafan lah masalah entrepreneur gitu kan, sudah dalam juga lumayan lah. Dari itu apa sih motivasi dari Mas Sir sendiri gitu? Motivasinya?
Ya jadi motivasi terbesarannya ketika di awal kan, ketika di awal itu pengen punya penghasilan biar bisa ke jenjang selanjutnya kan, karena masalah pernikahan kan tentunya masalah finansial hal yang urgent kan. Iya, benar Itu yang sekali. pertama di awal. Cuma semakin berjalannya waktu, nggak cuma itu akhirnya. Artinya semakin kita dewasa, keinginan buat minta ke orang tua itu Sungkan. semakin tidak enak. Ah, iya. Nah, semakin tidak enak akhirnya, apalagi ketika kita sudah pernah punya penghasilan, mau mulai minta lagi ke orang tua itu hal yang apa namanya mengganjal lah. Nah, dan itu akhirnya aneh jaga bagaimana caranya nih nggak minta nih, bagaimana caranya nggak minta. Akhirnya itu yang jadi semangat terus buat buat punya penghasilan sendiri. Kemudian begini, menarik sih memang kalau berbicara tentang entrepreneur. Cuman terkadang tuh ada juga nih, pernah dengar juga cerita dari teman-teman gitu kan. Dia mau mulai entrepreneur, cuman takut gitu karena sudah terbayang, aduh nanti gagal, aduh nanti bangkrut. Nah itu seperti apa mengatasi hal-hal pemikiran seperti itu? Nah, benar sebenarnya. Jadi kebanyakan dari kita itu punya cita-cita untuk jadi pengusaha. Bahkan Benar. setelah saya mengamati itu banyak sekali mahasiswa yang punya bagaimana kalau kita berusaha. Iya. Cuma Hanya berhenti sampai di cita-cita. Iya benar. Akhirnya, Hanya sekedar pemikiran aja gitu. hanya sekedar keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Cuma ketika di luar sana itu ada dua tipe apa namanya influencer. Ada dua tipe orang yang kemudian mengatakan, yang pertama mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Pokoknya kalau ada sikat. Sikat aja. Ada yang mengatakan habiskan jatah gagalmu di usia Ya, muda, ya kan? cakep. Nah, yang kedua harus jelas plannya. Harus jelas plannya. Kau mau ngapain sih usaha ini? Apa yang kau persiapkan? Nah, kalau saya menganggap ini dua hal yang harus digabungkan. Bagaimana kita bisa membuat plan yang bagus sehingga kita mengekat memotong kegagalan yang mungkin kita capai dengan proses yang cepat, dan harus kita langsung harus mulai. Karena ketika kita tidak mulai, itu kita tidak bakal melihat kita ini bakal berhasil atau gagal. Jadi begitu. Berarti dimulai dulu Dimulai ya. aja. Kalau sekarang kan hashtagnya di rumah aja, kalau usaha dimulai Aja. Dimulai aja. Nah itu teman-teman. Jadi dapat sedikit trik gitu ya. Pokoknya teman-teman yang ada niatan membuka usaha bisnis gitu ya. Pokoknya mulai saja dulu. Ya. Masalah nanti gagalnya itu urus belakang ya, seperti itu ya. Tapi tetap artinya persiapan-persiapannya harus matang. Oh, Bagaimana iya. plannya, bagaimana pasarnya, ini yang ditargetkan siapa. Jadi banyak teori-teori yang kemudian itu harus matang juga kalau mau mempersingkat proses kita untuk menuju kesuksesan. Walaupun saya merasa diri saya belum sukses kan. Artinya saya mencoba menerapkan beberapa masukan-masukan dari senior-senior. Oke, menarik ya. Oke, tadi berbicara tentang kegagalan nih. Mungkin selama masa berusaha gitu pasti ada kadang di atas, kadang di bawah seperti itu. Nah, bagaimana pada saat masa-masa lagi berjuangnya gitu? Kegagalan itu seperti apa ini biar jadi pembelajaran juga sama teman-teman ini? Siap. Nah. Ya, jadi mungkin tadi di awal sudah aneh singgung ya terkait kegagalan aneh. Jadi kemarin itu ceritanya kan sebelum, jadi kan aneh asalnya dari Berau. Dari Berau ke Samarinda itu rencananya mau kuliah di bulan Agustus. Tapi dalam hati aku harus punya usaha sebelum kuliah nih. Jadi gitu kan harus punya Jadi usaha sebelum kuliah memang ada rasa ingin gitu ya? Ada rasa harus pengen punya usaha. Jadi aneh memutuskan ke Samarinda itu bulan Juni aneh ke Samarinda. Coba rencananya mau buka fotokopi kan. Cuma yang ada aneh cuma punya uang saku uang saku dari orang tua. Aneh nggak bilang orang tua mau buka usaha. Penting ke Samarinda aku mau kuliah kan gue bilang. Jadi ke Samarinda kalau nggak salah cuma punya uang 1.500.000 saat itu. Itu pun cuma sangu. Uang jajan aja. Ya, uang jajan. Uang jajan. Akhirnya aku jalan-jalan. Kalau buka fotokopi nggak mungkin kan? Banyak sudah fotokopi. Selain banyak modalnya gede. Iya, benar. Akhirnya jalan-jalan, ketemu orang jual bubur kacang hijau. Kebetulan suka kan bubur kacang hijau. Baru aku pikiran, bagaimana kalau aku jual bubur kacang hijau? Dan sebelumnya aku nggak bisa masak. Sekali aku nggak tahu resep bubur kacang hijau. Jadi belajarnya seperti apa itu? YouTube. Jadi belajar dari YouTube. Tes kalau nggak salah itu kemarin sampai 10 kali lebih tuh gagal.
terus itu kan sok-sok tanya ke jual bubur kacang hijau, kok kacangku nggak mau ini sih, nggak mau halus nih, nggak mau enak digigit, masih keras. Padahal suruh masak 2 jam, itu pokoknya masih belum halus. Dikasih masukan pakai presto, sampai saya punya prestonya tuh kan. Cuma kemarin itu cuma bisa bertahan 2 minggu karena lagi-lagi saya manajemennya masih tidak bagus. Terus itu aku nggak tahu pasarnya siapa. Waktu itu juga aku jual di Pramuka kan, orang-orang masih libur bulan Juni, jadi nggak ada orang yang lewat. Akhirnya ya cuma bisa bertahan 2 minggu. Akhirnya di situ harus selesai kan. Nah di situ juga jadi pemicu aneh. Sudah, jadi semenjak gagal itu aneh sudah siapkan selanjutnya. Aku selanjutnya mau bisnis susu. Persiapannya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Jadi Ada kepikiran buka bisnis susu itu dari jadi kemarin di pesantren itu ada cerita kan sama teman. Mereka sudah ada yang pernah jualan di Jakarta kan, katanya omsetnya bagus susu. Omsetnya bagus, jadi aneh sering mata-mata gimananya kan. Akhirnya dikasih tahu. Aku bilang di sini bisa jadi peluang nih, soalnya kemarin itu masih belum banyak kan yang jualan susu. Nah jadi aneh coba susun bagaimananya, dan modalnya gak banyak juga kemarin, cuma sekitar 3 jutaan. Jadi karena memang modal terbatas sampai rombong itu bikin sendiri. Aneh cari supplier apa sendiri. Jadi memang keinginan yang kuat itu bisa menjadi pemicu bagaimana kita bisa di awal. Gitu. Nah alhamdulillah berjalan sekitar 2 tahun, tapi sekarang ini lagi masa pandemi kan, jadi pasar terganggu, pokoknya ekonomi Indonesia secara keseluruhan itu menurun, dan berdampak juga ke kita di mana barang-barang naik, pasar hilang. Nah gitu. Oke. Panjang sekali ceritanya ya. Luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil gitu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya nih, sekarang nih digeluti bisnis apa aja nih hasilnya sekarang nih? Yang sekarang kita lagi fokus di ini budidaya ikan air tawar. Jadi kemarin alhamdulillah baru beli keramba gitu. Beli keramba ini kali ini collab sama teman. Jadi ada sudah jalan berapa bulan kira-kira? Saya belinya di bulan November kalau nggak salah. Ya? November 2019, sekarang Mei ya. Desember saya beli ya. Desember, sekarang bulan Mei. Cuma masih terkendala dalam proses berjalannya di permodalan karena butuh modal yang besar, tapi sekarang lagi nyusun kan, lagi ngumpulin modal juga biar bisa berjalan. Dan ini tantangan yang besar nih ketika beralih ke budidaya air tawar. Ini menjadi tantangan yang besar karena yang pertama aneh pribadi nggak punya ilmu. Dan ini sebenarnya hal yang dihindari ya ketika membuka usaha, kita tidak punya ilmu di situ. Cuma aneh yakin karena aneh partner sama orang yang berilmu di situ. Jadi aneh partner sama teman dari perikanan, dia jelasin bagaimana pulang-pulangnya, aneh tertarik. Oke, kita mulai investasi di sini. Nah, cuma sambil berjalan waktu ternyata ada hal luar kendali kami. Ternyata modalnya ini kosnya besar dan akhirnya kita hold dulu, kita tahan dulu sambil kita kumpulkan modal, kita susun lagi bagaimana lanjutinnya gitu. Berarti untuk sekarang ada selain by milk ya, by milk, kemudian yang kedua namanya by fish sekarang ya. Jadi ada 2, by fish dan by milk. Jadi itu. Kemudian mungkin di tengah pandemi seperti ini Mas Ri, karena berjualan juga nggak bisa ya, karena tadi katanya sempat terhenti dulu untuk sekarang. Jadi kesibukan sekarang seperti apa nih? Karena ini bulan Ramadan juga, sementara bisnis juga belum lancar, kita fokus di ibadah dulu. Nanti setelah Ramadan sudah ada plan-plannya, kita bakal kembali lagi dengan mungkin kerambanya kan cukup besar, jadi mungkin kita mulai skala kecil dulu dengan modal yang ada. Pokoknya setelah ini ada plan-plannya. Mungkin bersiap dulu ya. Setelah pandemi, setelah Ramadan baru start lagi. Wah, mantap sekali. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan terakhir nih, karena entrepreneur itu pasti berbicara tentang bisnis ya. Terakhir nih, mungkin kira-kira dari budgetnya, omsetnya kira-kira sudah dapat berapa? Aduh, bisa dibocorkan biar teman-teman ini yang mau berwirausaha semangat gitu kan? Iya, jadi kawan-kawan, yang pertama sebenarnya
ketika kita memulai usaha itu saya mencoba bagaimana bisa berkontribusi bagi masyarakat kan. Jadi bagaimana kita berjualan ini ada impactnya, atau maksudnya begini, tidak melulu kita berbicara tentang omset. Ya banyak hal yang di luar itu, termasuk aneh kan, aneh bagaimana caranya di proses perkuliahan ini aneh banyak belajarnya, bagaimana belajar manajemennya, walaupun omsetnya kemudian tidak ini ya, tidak besar, tapi kalau harus sebut angka mungkin bisa dikasih tahu berapa kira-kira kalau angkanya. by milk aja, By milk deh. Omsetnya ada puluhan juta. Itu skala per bulan ya. Skala per bulan ada puluhan juta, cuma dia margin omset dengan pendapatan bersih itu cukup jauh ya. Artinya walaupun penghasilannya sampai puluhan juta, tetap yang bersihnya itu nggak terlalu banyak karena masukannya. Gitu. Baik, itu ya. Jadi buat teman-teman. Tapi kalau ada teman-teman misalnya yang mau sharing-sharing nanti, silakan, nanti di bawah ya. Wah, di bawah ya nomornya. Oke, mungkin itu dulu. Terakhir deh, mungkin closing statement dari Mas Ri. Bagaimana buat teman-teman yang mau memulai usaha gitu? Yang pertama, temukan motivasimu ya. Temukan motivasi kenapa harus mulai. Nanti setelah memulai, temukan motivasi kenapa harus bertahan. Jadi banyak kawan-kawan kita yang tidak mampu memulai. Banyak kawan-kawan yang telah memulai tidak mampu bertahan. Nah, yang mampu menggerakkan kita bisa memulai dan bertahan itu adalah motivasi. Apa yang bisa buat kita terus bergerak? Karena menemukan hal yang men-trigger kita ini tidak mudah. Jadi ketika kita menyerah, artinya udah nggak ada yang bisa nge-trigger kita, udah nggak ada. Jadi ibaratnya udah nggak ada harapan lah. Nah, jadi bagaimana kita bisa menemukan harapan, dan mungkin harapan itu ada di kamu. Wah, cakep. Itu tadi ya closing statement dari Mas Ri, salah satu masuk dalam 5 besar duta entrepreneur Mula Warman gitu ya. Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja teman-teman untuk podcast kali ini tentang entrepreneur, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.